Salam teman-teman penghobi tawon apis kerana. Nama Mujiono, saya alamat Dusun Baron Timur, Desa Baron, Kecamatan Baron, tepatnya RT 03 RW 01. Ya memang saya berkeluarga, anak satu, udah kuliah. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, Mas. Terus terang, untuk budidaya tawon entup ini saya memang belum lama. Memang dulunya pernah ada keinginan, tapi ini saya baru 3 bulanan lah. 3 bulanan ini saya mendalami dan ikut di grup tawon, baik untuk Indonesia maupun grup Jawa Timur. Nah, ini saya kenapa kok saya suka? Saya hanya hobi sebenarnya, bukan ingin membesarkan dan bukan, saya hanya hobi dan suka dukanya. Sebenarnya dulu inginnya tawon kelanceng, tapi kayaknya tawon kelanceng tidak cocok dengan saya, tapi apis kerana ini kayaknya lebih cocok. Ya, kadang ya nyengat, kadang ya kabur-kaburan. Itu sudah hal biasa. Kalau kita itu pendatang baru, kita beli 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, hilang semua, pasti ada. Nah, harapan kalau kita itu mau maju, kita jangan putus asa. Kita tetap semangat. Pasti suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, pasti ada hasilnya. Saya kira kalau apis serana, kalau kita itu tergantung vegetasi, Mas. Jadi kalau vegetasinya bagus, contoh muda bunga itu ada, contoh bunga matahari, bunga AMP itu, terus waktunya ada bunga jambu mente ataupun bunga jeruk, itu pasti hasilnya madunya bagus, banyak. Jadi kita ambil. Akan tetapi kalau di saat pandemi ini dan musim curah hujan sudah mulai turun, musim penghujan ini, kita tidak bisa ngambil madunya, Mas. Kasihan. Nanti soalnya untuk apis kerana ini cenderung mencari makannya sulit. Jadi madunya itu dimakan sendiri untuk persiapan. Mungkin nanti kalau sekitar habis musim penghujan itu bisa produk lagi. Ya, sangat benar sekali, Mas. Jadi untuk para teman-teman pemula apis cerana, itu nomor 1 itu vegetasi, Mas. Itu harus dan harus. Karena apa? Nomor 1 itu makanan itu sangat penting. Begitu kita paling tidak sebelum kita itu untuk memulai mengembangkan tawon apis cerana, itu kita harus menyiapkan, contoh mudah, nanam bunga-bunga lah yang bisa menimbulkan untuk polen dan untuk madunya itu nantinya. Nah, harapannya di samping itu siapkan kotak dan kita itu jangan patah semangat. Jadi kita harus pasti ada hasilnya. Sebenarnya gini, Mas, kalau untuk hasil madunya itu banyak yang minta itu, permintaan itu banyak. Cuma kita itu tidak bisa menyuplai karena apa? Sekarang itu banyak informasi
entah hoak atau tidak, itu madu SOS itu Mas. Jadi madu SOS itu madu sirupan, oplosan, sintetis. Lah, padahal orang peternak yang asli, madunya asli, itu bisa terkena dampak. Nah, itulah yang menjadi kendala. Terkadang orang tidak percaya. Kalau tidak datang sendiri ke tempat peternak, itu jelas tidak percaya. Karena apa? Ya banyak kejadian-kejadian yang di luaran sana. Orang ini mencari ekonomi sekarang juga sulit, makanya apapun bisa ditempuh. Tapi saya kira kalau kita itu benar-benar bekerja ataupun beternak dengan baik, insya Allah kita jujur itu pasti orang itu mencari kita. Kita tidak usah memasarkan saya sendiri. Kalau pas ada itu teman-teman istri saya, kan kebetulan istri saya sebagai petugas kesehatan, petugas di Puskesmas Baron, itu banyak teman-temannya yang sudah memesan, bahkan ini banyak yang memesan, tapi kita belum bisa untuk memberikan, soalnya untuk hasilnya ini saja saya juga menunggu. Ada sebenarnya, cuma saya tidak saya ambil dulu. Kalau madu sendiri, kalau seingat saya juga pemula, jadi saya bukan ahlinya, saya hanya iseng hobi. Itu kalau saya lihat itu kalau waktu musim kemarau, terutama waktu musim bunganya pohon mangga, itu sudah pasti itu madunya bagus, banyak, dan kita bisa melihat hasilnya Mas. Itu. Kalau sepengetahuan saya juga, saya pernah lihat di teman-teman itu medianya yang bagus itu kalau apis grana itu memang kayu. Kalau memang kita ada itu yang dari glugu itu loh, yang pohon kelapa itu sebenarnya sangat bagus. Tapi di sini sudah tidak ada, kelapa sudah banyak dimakan kuangwong, cuma kita menggunakan kayu, tapi jangan kayu yang baru Mas. Masalahnya apa? Kalau yang baru itu biasanya masih berbau minyak, berbau bekas gergajian itu. Kalau bisa, kalau kayu yang lama justru lebih mudah untuk disenangi tawon apis cerana Mas. Untuk kedepannya saya alhamdulillah, memang suka dukanya sudah saya sebutkan tadi, memang kita harus berjuang terus. Saya kayak senang, jadi akan saya lanjutkan, dan saya berpesan pada rekan-rekan pemula yang ingin, sebenarnya kita kalau ingin, namanya manusia pasti ingin ekonominya maju, tapi kita jangan berpikir yang itu dulu. Yang jelas kita berjuang dulu, kita kembangkan. Kalau kita benar-benar untuk yakin, insya Allah pasti hasil itu akan tumbuh. Ini Mas, sebenarnya saya sendiri juga kok pengen dikenal orang, tidak. Tapi kita juga pengen punya teman banyak. Nah, mungkin untuk saat ini saya belum untuk mengekspos keluar lah. Intinya kalau memang ada yang
ingin sharing, ingin berbagi pengalaman ke saya, ke rumah, saya siap. Pokoknya pas saya ada 24 jam saya siap untuk melayani. Monggo dolan di tempat saya, yaitu di Dusun Baron Timur RT 03 RW 01 Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Thank you.